Indonesia, Salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, Dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya engkau diselamatkan, engkau tidak percaya engkau akan dihukum. Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat yang ke-6, Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Wow, mantap! Dan selamat malam, selamat kita beristirahat. Dan sebelumnya mari kita dengarkan firman Allah. Doa dan harapan saya, kekuatan firman, kekuatan Tuhan, kekuatan Roh Kudus, kekuatan firman senantiasa menyertai kita, dan kekuatan iman kita dan kekuatan doa senantiasa menyertai kehidupan kita. Puji nama Tuhan, dan kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, biarkan kami berjaga-jaga bersama dengan Engkau dan seterusnya dalam hidup ini sepanjang masa. Kami bersyukur dalam nama Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saya akan membacakan dalam Matius 26 ayat yang ke-38. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Ayat 41, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tapi daging lemah. 56, akan tetapi semua ini terjadi supaya genap ada apa yang tertulis dalam kitab nabi-nabi. Lalu semua muridnya itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Haleluya. Tema kita adalah berjaga-jaga dengan Yesus. Jadi berjaga-jaga dengan Yesus. Para murid kita lihat bagaimana mereka gagal berjaga-jaga dengan Yesus. Dan saya mau katakan kalau kita tidak berjaga-jaga dengan Yesus, kita bisa meninggalkan Yesus dengan melarikan diri seperti yang terjadi ya dalam ayat 56 itu. Ketika Yesus ditangkap, murid ya, kita bisa melarikan diri kalau kita tidak berjaga-jaga seperti masa kini. Bisa saja kita enggak mengakuinya, dan macam-macam bisa kita lakukan ketika kita betul-betul tidak berdoa dan tidak berjaga-jaga dalam hidup ini. Tidak berjaga dengan Yesus. Karena kita bisa berkamuflase, kita bisa menjadi bunglon, kita bisa tapi itu enggak akan menjadi sehat dalam iman kita. Jadi yang pertama itu, kalau kita tidak berjaga-jaga dengan Yesus, kita bisa meninggalkan Yesus dan melarikan diri. Yang kedua, kalau kita tidak berjaga-jaga dengan Yesus, kita bisa hidup dalam kuasa kedagingan. Iri, dengki, benci, ya, keinginan mata, keangkuhan hidup, dan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Itu yang akan menjadi bagian kehidupan kita. Dan itu akan menjadi kita lakukan dalam kehidupan kita ini. Kenapa? Kita tidak ada lagi pengawas dalam hidup kita. Kita hidup dengan kekuatan kita. Kita tahu bahwa dunia ini dalam pengaruh iblis. Sistem yang ada dalam dunia ini berada dalam pengaruh si iblis. Dan itulah sebabnya saya mau katakan kepada kita bersyukur kalau kita percaya kepada Tuhan. Kita tidak dapat dikuasainya. Tapi kalau kita tidak berdoa dan tidak berjaga-jaga, tidak menyerahkan diri kepada Tuhan dan tidak hidup taat kepada Tuhan sebagaimana firman dikatakan, kita akan dikilasnya. Kita akan hidup menurut hawa nafsu daging kita. Yang ketiga, kemudian yang saya mau katakan, kalau kita berjaga-jaga dengan Yesus, kita pasti hidup dalam doa dan berjaga-jaga. Ya. Karena firman Allah dengan jelas dikatakan di dalam 41, watch and pray lest you enter into temptation. Ya, supaya berdoa dan berjaga-jagalah supaya engkau jangan jatuh ke dalam pencobaan. Karena firman Allah katakan the spirit indeed is willing, bahwa roh itu memang penurut, but is the flesh is the weak, tetapi daging itu lemah. Dan itu sebabnya saya mau katakan kepada kita, kita bisa jatuh dalam dosa seperti murid-murid yang tadinya meninggalkan Yesus. Tapi kalau kita berdoa bersama dengan Yesus,
Saya yakin dan percaya kekuatan Tuhan itu akan mengalir dalam kehidupan kita. Dan kita akan menikmati segala hal yang baik. Dan saya ingin ceritakan sedikit bagaimana ketika kematian, kebangkitan, dan kenaikan Tuhan Yesus yang kemudian kita melihat bagaimana pemulihan yang Tuhan lakukan kepada murid-muridnya. Bagaimana dia berjanji kepada mereka bahwa mereka akan mendapat curahan Roh Kudus sebagaimana dalam Lukas 24 ayat 49 dan kemudian dalam Kisah Rasul 2 ayat yang keempat, di mana mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Mereka yang sama yang menolak Yesus di pasal 26 ayat 56 itu, mereka pula yang kemudian hidup dalam keberanian yang sangat luar biasa. Karena apa? Roh Kudus sudah Tuhan anugerahkan, Roh Kudus Tuhan sudah berikan kepadanya, kuasa Roh Kudus. Karena firman Allah katakan dalam Kisah Rasul ayat 8, dikatakan di sana bahwa kamu akan menjadi saksiku bila Roh Kudus turun atas kamu. Kamu akan menjadi saksi di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, sampai kepada ke ujung bumi. Jadi itu satu hal yang nyata, perubahan yang dilakukan oleh Tuhan dalam kehidupan mereka. Ketika mereka mau melakukan apa yang dikatakan oleh Yesus untuk berjaga-jaga, mereka berjaga-jaga di Yerusalem dan berdoa. Mereka tidak tahu kapan Tuhan curahkan Roh Kudus kepada mereka. Tapi mereka setia, mereka berdoa. Dan pada akhirnya Allah mencurahkan Roh Kudusnya. Dan ketika itu sudah terjadi, yang mau saya katakan terakhir, ketika kalau kita berjaga-jaga dengan Yesus, kita harus memiliki hubungan yang baik dan benar dengan Bapa. Supaya apa? Saya mau katakan begini, maka penuhlah mereka dengan kuasa Roh Kudus ayat 24. Dan Tuhan akan menolong kita, akan terus melakukan apa yang terbaik dalam hidup kita. Hidup kita dalam kuasa Roh Kudus, bukan lagi dalam kuasa daging. Bukan lagi melakukan nafsu dunia ini, nafsu daging. Tidak lagi, atau nafsu setan. Tidak, tetapi kita akan melakukan keinginan-keinginan Allah. Apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena kita punya relasi yang baik dengan Allah. Dan Roh Kudus yang menguasai kita, yang bertata di hati kita, akan mentransformasi kehidupan kita dan akan menjadikan kita menjadi ciptaan baru. Yesus yang ada dalam hidup kita membuat kita kenos di hadapan Dia, bukan neos. Kenos itu mengalami perubahan dari dalam kehidupan kita. Neos itu mengalami perubahan dari luar. Seperti kalau cewek itu ya, suka lipstik, suka dandan, itu namanya neos. Kecantikan yang dipolis. Tapi kecantikan batinia itu sangat berbeda dengan kecantikan neos. Kalau kenos kita ada, wow. Dan itu hanya diperoleh kalau kita betul-betul ya memiliki ya hubungan yang akrab dengan Tuhan. Persekutuan yang indah. Itu sebabnya kenapa saya suka membicarakan soal hubungan kita dengan Tuhan. Karena saya menyadari kekuatan kita tidak akan pernah selengkap ketika kita datang berdoa di hadapan Tuhan, membaca firman Allah, memperkatakan firman Allah, dan hidup setua dengan firman Allah itu. Pagi-pagi datang kepada Tuhan, walau orang katakan datang pagi-pagi lalu tidur lagi. Tetapi kalau engkau merasakan kekuatan daripada Tuhan, maka engkau akan menikmati segala hal yang indah daripada Tuhan. Bukan berarti saya enggak setelah bangun pagi enggak, bukan. Itu namanya munafik. Karena kadang ada tubuh kita enggak siap. Karena kita sudah bangun ya, seperti kalau kita bangun jam 2, enggak mungkin lagi kita bangun jam 4 atau jam 3. Kadang-kala sudah kita lewati jam 2, jam 3, masuk mau ke jam 4. Jadi kapan saja, anytime ya, Tuhan menggerakkan saya untuk berdoa di malam hari, saya akan belajar untuk bangun. Saya belajar untuk menundukkan hati di hadapan Dia. Saya sadar saya butuh Dia, saya butuh kekuatan Dia, saya butuh urapannya, saya butuh hikmatnya, saya butuh inspirasinya.
Dan itu hanya bisa dimungkinkan kalau kita punya relasi yang baik dengan Bapa di surga. Itu sebabnya saya bangga mempercayakan diri karena saya ini anaknya. Bapa itu Bapakku. Jadi kalau saya kekurangan hikmat, datanglah minta. Saya kurang kuasa, datanglah minta. Apapun yang kau inginkan, minta. Mantap. Jadi berjaga-jaga dengan Yesus itu membawa manfaat yang sangat luar biasa dalam hidup kita. Tapi kalau kita tidak berjaga-jaga, kita akan mengalami banyak hal kehilangan dalam kehidupan kita. Bisa saja itu keluarga kita, bisa saja itu usaha kita, bisa saja itu hidup kita. Sebab kita lihat bagaimana banyaknya orang kehilangan kehidupan mereka ketika mereka melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Dan mereka pada akhirnya menyelesaikan dirinya dengan jalan bunuh diri. Apakah itu hal sesuatu yang dikenan oleh Tuhan? Tidak. Tapi saya mau katakan kepada kita bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang betul-betul memperhatikan ketika kita. Itu sebabnya Yesus berkata kepada kita supaya berjaga-jaga dengan Dia. Kalau kita berjaga-jaga dengan Dia, selamat. Alhamdulillah, subhanallah. Jadi kita akan menikmati pujian kepada Allah, kita akan menikmati kebesaran Allah, kemahakuasaan Allah, kekudusan Allah akan tinggal. Mari hubungan kita dengan Allah itu menjadi sesuatu yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Allah itu Allah yang besar, Allah itu Allah yang kudus, Allah itu Allah yang suci. Jadi kalau kita berjaga-jaga dengan Yesus, wow, itu sesuatu yang diharapkan, yang senantiasa. Nah, mari kita terus berjaga-jaga dengan Yesus dalam kehidupan ini. Tidak peduli dalam situasi dan kondisi apapun yang sedang kita alami. Sadar dan ingatlah Tuhan bersama dengan kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Biarlah Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa senantiasa ada dalam setiap kehidupan kami. Dan kalau engkau sakit, saya mau berdoa secara langsung kepada Anda, Tuhan, tumpangkan tangan atas mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang mereka yang sakit, yang terbaring di rumah sakit, di rumah-rumah, di mana saja Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, bagaimana perintah-Mu, supaya kami melenyapkan segala sakit, penyakit, dan kelemahan, dan mengusir setan-setan dalam nama Yesus. Segala pekerjaan setan kami tolak dia keluar dalam nama Yesus. Dan yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih dan terima kesembuhan oleh bilur-bilur daripada Tuhan Yesus. Oleh kuasanya engkau telah sembuh. Terima kasih Bapa di surga. Bagi engkau yang mengalami masalah, angkat kedua belah tanganmu. Tuhan, Kau melihat tangan-tangan yang diangkat kepadamu. Tuhan tolong mereka, Tuhan bela mereka, datanglah kepada mereka, belas kasihan-Mu Tuhan Yesus, sehingga mereka tidak melakukan jalan-jalan pintas, tapi melakukan kehendak Bapa di surga. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat malam, selamat kita beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Mantap, mantap, mantap.